Ini gua kasih tips gimana cara milih toko bangunan waktu bangun rumah biar kepala lu nggak pusing. Jadi untuk milih toko bangunan ini, nggak semua itu tentang harga. Dia jual semen lebih murah kah atau besinya lebih murah. Nggak semua tentang itu. Karena kan waktu bangun rumah ini, banyak bahan yang bakal kita beli. Dan juga kita butuh sesuatu itu yang cepat. Misalnya ada bahan kurang, atau gimana mobilitasnya. Jadi nggak semua itu tentang harga. Kalau gua pribadi, gua lebih suka milih toko bangunan itu yang bisa ngutangin gua. Maksud ngutangin tuh gini. Contoh misalnya gua beli barang-barang ini kan, ini semen, ini besi dan segini nih, bisa nggak bayarnya seminggu lagi atau misalnya 2 minggu sekali, kan gue bakal pesan tuh banyak tuh. Nah kalau dia bisa ngutangin kayak gitu, itu bakal jadi poin plus banget buat gue, karena kan gue ngerti kok untuk membeli bahan bangunan itu kan kita pasti ujung-ujungnya bayar juga. Cuman kan kalau dikasih space waktu, itu kan akan sangat membantu kita untuk membangun rumah kita, karena duitnya bisa kita putarin lagi, atau misalnya kita belum ada duit, yang penting harga jual dia, barang-barang dia itu nggak mahal-mahal banget, yang standar-standar aja nggak apa-apa, yang penting dia bisa ngutangin gue gitu loh. Karena kan kalau harga itu palingan cuma beda 1.000, 2.000 atau 500 perak lah. Nah daripada gue beralih gara-gara 1.000 perak, mending gue cari yang bisa membantu gue. Makanya itu kalau buat dapatin yang mau ngutangin kita, itu biasanya kita harus kenal dulu tuh sama owner dari toko bangunannya. Yang kedua gini nih, kalau gue milihnya, dia mau nggak ngantarin barang-barang yang kita pesan. Nah biasanya kan kalau toko bangunan itu kalau dia mesennya banyak baru diantarin kan. Tapi kalau barang-barangnya perintilan-perintilan atau barang-barang yang kecil sedikit kita lupa pesan, mau nggak dia ngantarin tanpa biaya tambahan? Karena kan kalau biasanya untuk pengantaran itu kan mereka kan pasti ngasih biaya lagi nih. Oh ini biaya antarnya 50.000 bang. Nah masa kalau kita pesan satu semen dan lain-lain bisa ditagih juga untuk biaya pengantarannya, kan rugi juga di kita. Apalagi misalnya kita nggak ada kendaraan buat ngantar barang itu kan. Jadi kan kalau dia bisa ngantarin sendiri itu bakal sangat ngebantu kita. Nah makanya kalau gue pribadi, karena gue ngerti juga bisnis, nggak mungkin lah kita beli di toko bangunan beli satu tapi minta diantarin. Makanya gue milih tuh toko bangunannya itu yang dekat-dekat dari lokasi pembangunan rumah gue. Gitu guys. Jadi nggak semuanya itu tentang harga ketika milih toko bangunan. Yang penting mereka itu mau berkompromi lah sama kita, dan kita juga harus amanah nih. Misalnya kita ngutang ya kita harus bayar, dan kalau kita mesan misalnya sedikit ya kita tahu diri juga lah. Misalnya perintilan-perintilan pipa kecil ya kita bawa sendiri lah, nggak apa-apa.